Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Gauth Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Kehadapan yang mulia guru kita, pengarsa Abah, Syekh Muhammad Abdul Gauth Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah, yang senantiasa membimbing kita, mengawasi kita, mendengar seluruh rintihan kolbu muridnya, karena beliau bertajalli dengan sifat samanya Allah. Senantiasa mengawasi kita, murid-muridnya dimanapun berada, karena bertajalli dengan sifat basarnya Allah, maha melihatnya Allah. Kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, amin. Dan kita mendapatkan cahaya sehat darinya, karena menurut saya beliau adalah orang yang paling sehat sedunia, karena hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, kalbunya bersih dari segala hal yang mengakibatkan jasadnya menjadi sakit. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan seluruh yang hadir di Manaqib Online ini, mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pernah saya ditanya oleh seseorang mengenai thariqah dengan pertanyaan, apa tujuan berthariqah? Kemudian saya berusaha untuk menjawab dengan sebuah kisah. Jadi saya ilustrasikan dalam sebuah kisah. Ketika itu ada seorang manusia yang ibadahnya luar biasa. Jangankan ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, bahkan segala aktivitasnya pun sudah bernilai ibadah, sudah dinilai ibadah, mengandung ibadah. Bahkan cahayanya menyembur ke atas langit dan terlihat oleh malaikat. Malaikat yang melihat cahaya tersebut penasaran, turun ke bumi. Setelah melihat, ternyata itu adalah cahaya orang yang ibadahnya sangat luar biasa. Dan kemudian malaikat tersebut menghadap Allah, menceritakan pengalamannya bahwa dia melihat sebuah cahaya yang begitu terang, yang menyembur dari bumi ke langit. Setelah dia lihat, ternyata itu adalah cahaya orang yang ibadahnya sangat luar biasa. Setelah mendengar keterangan tersebut dari malaikat, Allah menjawab, tolong sampaikan kepada orang tersebut, walaupun dia seorang ahli ibadah, tapi aku berkehendak lain. Aku sudah mencatat dia sebagai seorang ahli neraka yang akan senantiasa disiksa di dalam neraka selamanya. Tolong sampaikan amanatku kepadanya sekarang juga. Kemudian malaikat menyampaikan amanat dari Allah, langsung disampaikan kepada orang tersebut. Kata malaikat, aku melihat cahaya dari langit. Setelah saya lihat, ternyata itu cahaya engkau, seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa ibadahnya. Kemudian saya berbicara kepada Allah, mengadukan atau menceritakan pengalaman saya kepada Allah. Namun Allah menjawab seperti ini, kata Allah, tolong sampaikan amanatku kepadanya, bahwa walaupun dia seorang ahli ibadah, tetapi walaupun engkau seorang ahli ibadah, tetapi engkau sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka, disiksa selamanya. Mendengar penjelasan tersebut, kemudian orang tersebut menjawab, oh begitu ya, baiklah kalau begitu, tolong sampaikan kepada Allah, biarin disiksa di dalam neraka juga, biarin dimasukkan ke dalam neraka juga, karena itu atas kehendaknya, karena itu atas keinginannya, karena itu atas kudrohnya. Tolong sampaikan kepada Allah, ibadah saya bukan karena takut neraka dan ingin surga, karena ibadah saya itu hanya takut Allah dan ingin Allah. Tolong sampaikan kepada Allah sekarang juga. Lalu malaikat menyampaikan amanat orang tersebut kepada Allah.
disampaikan kepada Allah, dan Allah berkata, oh gitu ya, baiklah kalau begitu tolong sampaikan kepada orang tersebut, tidak jadi masuk nerakanya, melainkan menjadi ahli surga. Nah, ini menurut saya jawaban yang ditanyakan oleh orang tersebut. Dimaksud dengan torikoh itu, tujuan torikoh itu adalah hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Mahabbataka, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tidak ada lain dan tiada bukan. Tidak mengharap surga, tidak takut neraka, hanya ingin Allah dan takut Allah. Gitu. Nah, jadi intinya torikoh itu adalah mahabbah. Torikoh itu adalah cinta. Cukup dengan cinta saja. Mengaplikasikan cinta itu yaitu dengan ittiba, ijtima, istima. Ittiba, mengamalkan seluruh amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh mursyid kita, itu sudah cukup. Kita tidak perlu bercita-cita ingin menjadi murid jadi. Kita tidak perlu takut menjadi murid gagal. Semua serahkan kepada mursyid. Modal kita hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.